Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Reward Channel. Kali ini saya akan membahas tentang buku Terapi Asmaul Husna untuk zaman kita. Yang dikarang oleh Sa'di Shakur Christie, diterbitkan oleh penerbit Serambi. Terbit tahun 2010. Buku ini membahas tentang Asmaul Husna dengan titik fokus bagaimana Asmaul Husna ini menjadi jalan menuju kebahagiaan, ketentraman, dan kesuksesan dunia dan akhirat. Jadi buku ini selain berisi tentang Asmaul Husna yang biasa kita ketahui, juga berisi tentang jalan-jalan menuju kebenaran, kebahagiaan dunia akhirat, kesuksesan, dan dalam sisi pandang ilmu tasawuf, praktek tasawuf. Buku ini tebalnya 453 halaman. Yang kesemuanya membahas tentang Asmaul Husna, kemudian makna-maknanya dan bagaimana mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari dengan titik pandang tasawuf. Di sini juga dijelaskan secara singkat tentang apa itu sufi. Bisa kita lihat halaman 20. Tasawuf adalah fenomenologi realitas yang khas. Psikologi tasawuf adalah tasawuf itu sendiri. Seni dan ilmu tasawuf adalah praktek tasawuf. Ini secara ringkas saja. Jadi tasawuf adalah mengalami realitas bagaimana kita mencintai Allah SWT melalui jalan-jalan tertentu yang dibuktikan dengan praktek langsung. Al-Quran dan Hadis sebagai sumber, dan juga bersumber dari ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Itu diantara sikat tasawuf sufi. Jadi tujuan adalah untuk menjadi manusia yang sempurna, manusia yang kamil, al-insan al-kamil. Baik, kita langsung pada pembahasan. Pembahasan dimulai dengan kata Bismillah. Saat engkau dibimbing untuk menempuh jalan kalbu ini, tariklah nafas sejenak dan mulailah melangkah dengan mantap. Kita menarik nafas sejenak, kemudian melangkah dengan membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita melakukan suatu pekerjaan dengan membaca basmalah, membaca nama Allah, insya Allah itu akan melancarkan, akan diridhoi pekerjaan kita itu. Bismillah sering disebut dengan menyebut nama Allah. Akar katanya Bismillah secara harfiah berarti dengan bersama atau di dalam suatu atmosfer, nama atau cahaya, keesaan atau Sang Maha Esa. Dalam kitab Injil berbahasa Aramik, Tuhan menggunakan perkataan serupa ketika dia menyebut doa dengan menyebut namaku, Biseme, yang dapat juga berarti dengan suara atau atmosferku.
Demikianlah cara berdoa orang Asia Barat. Jika aku mengikuti irama nafas dan gerakan seorang guru atau pembimbing, maka guru atau pembimbing ini adalah jalan pintu mengantarkanku untuk mengingat Allah yang Maha Esa dan Maha Suci. Ya, kita memang ketika akan melakukan sesuatu minimal membaca bismillah dengan menyebut nama Allah. Untuk tafakur dalam buku ini, bismillah itu, letakkan satu tangan dengan lembut di hatimu, tarik dan hembuskan nafas secara wajar dan perlahan. Rasakan kesadaran akan nafas dan detak jantung yang menciptakan sebuah tempat yang luas dan jelas di dalam dirimu. Bernafaslah seraya mengucapkan bismillah ketika kita ingat itu untuk menghubungkan kalbu kita dengan kalbu kosmos. Ucapkanlah seperti ucapan para sufi, Allah adalah kekasihmu, bukan sipirmu. Itulah diantara buku ini, aplikatif sekali, tentang bagaimana mempraktekkan Asmaul Husna dalam bentuk sikap dan perbuatan ibadah secara langsung dan praktek secara langsung. Baik, pada halaman 43 juga dibahas tentang Allah. Allah lazim diterjemahkan dengan Tuhan atau Dia yang Maha Esa. Huruf H, kata Allah menegaskan bahwa ada rahasia ilahi, suatu yang tak terdengar atau tak terucap, kehidupan di balik seluruh kehidupan, tanpa nama, tanpa wujud, dan melampaui seluruh pikiran kita tentangnya. Seorang sufi penulis mengatakan bahwa Allah sebenarnya bukan Tuhan. Allah adalah sesuatu yang melampaui semua bayangan, konsep ideal, dan nama ciptaan manusia. Dialah bukan nama itu dasar realitas keberadaan yang Maha Esa. Allah tidak termasuk dalam Asmaul Husna untuk menunjukkan bahwa Dia melampaui pembilangan tetapi meliputi seluruh angka. Dia kadang-kadang disimbolkan dengan kata O yang bermakna segala sesuatu dan ketiadaan, keberadaan dan ketakberadaan, keterhinggaan dan kehinggaan. Persis seperti 0 kali angka berapapun hasilnya tetap 0. Sifat lain dikalikan dengan realitas, hasilnya tetap realitas itu sendiri. Baik, pada halaman 47 dibahas tentang Ar-Rahman, Asmaul Ar-Rahman, yang di sini diartikan dengan matahari cinta. Saat Anda dibimbing untuk menempuh jalan kalbu ini, sediakanlah waktu untuk merenungkan kemampuan Anda untuk memberi rasa kasih yang dalam dengan sepenuh hati. Matahari menyinari orang-orang yang adil dan tidak adil, demikian kata Nabi Isa. Para sufi alkemis menggali kemampuan untuk memancarkan cinta dengan sepenuh hati tanpa pamrih. Kemudian halaman 49, Ar-Rahman sering dikatakan atau diterjemahkan dengan Maha Pengasih dan Maha Pemurah hati. Ar-Rahman dan sifat Allah berikutnya. Ar-Rahim berasal dari kata Samawi Asia Barat raham, yang berarti bersinar dari kedalaman yang pekat, ham. Seperti kata raham dalam bahasa Ibrani, Ar-Rahman menyatakan fungsi rahim. Pahamilah Ar-Rahman sebagai sisi positif aktif atau samsiah dari cinta kreatif. Semua surat dalam Al-Quran kecuali surat At-Taubah diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, yang berarti realitas yang sedang kita bincangkan ini merupakan matahari dan rembulan cinta yang dalam. Itulah diantaranya yang dibahas di buku terapi Asmaul Husna ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa teman-teman saudara-saudaraku baca di buku ini, yaitu tentang terapi Asmaul Husna untuk zaman kita. Bisa dilihat di pustaka barangkali ataupun di penerbitnya kalau mungkin masih ada stok. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.